Nah, ini saya ingatkan dulu materi kita, yaitu pengoptimuman, ya. Pengoptimuman. Dalam pengoptimuman ini ada dua topik yang dibahas, ya, pengoptimuman dan anti turunan. Nah, anti turunan itu dasar awal mempelajari integral. Jadi kalau anti turunan tahu, ya integralnya jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat optimum. Yang paling utama dari optimum ini adalah bagaimana masalah nyatanya, ya, artinya soal ceritanya, Anda harus formulasikan secara matematis dalam bentuk model optimum, model memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, kalau modelnya sudah ketemu, artinya fx-nya Anda sudah dapat, nah tinggal menghitung nilai ekstrim globalnya, maksimum global atau minimum global dengan menggunakan dengan menggunakan turunan pertama, uji turunan pertama. Nah, untuk selanjutnya apakah dia ingin diuji maksimum dan minimum, Anda boleh menggunakan uji turunan kedua atau uji turunan pertama saja bisa langsung ketemu, ya. Nah, itu aja yang paling penting dari pengoptimuman. Jadi soal cerita ini harus Anda formulasikan menjadi model matematika, ya. Jadi Anda cari fx-nya yang mana. Fx-nya itu ada di soal yang mengatakan apa yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, sebagai contoh yang pertama nih, paket yang pertama ini, ya, sebuah persegi panjang. Jadi kita belajar dulu bagaimana membuat formulasinya, ya, sebelum sampai di tugas kelompok, ya. Jadi kita belajar dulu bagaimana memformulasikan soal cerita. Ini soal cerita, ya. Nah, nomor 1 ini soal cerita. Anda harus pahami bagian demi bagian dari kalimat cerita ini. Sebuah persegi panjang, Anda harus tahu dulu persegi panjang itu, ya, berarti ada panjang, ada lebar. Itu dulu yang Anda harus tahu. Oh, persegi panjang berarti ada panjang, nah, dan ada lebar. Apa notasinya? Oh, sesuai dengan soal di bawahnya, karena kebetulan di soal di bawahnya ada notasi. Ya, jadi kita sesuaikan nanti. Yang penting ingat aja persegi panjang. Mau ditempatkan, ya, ditempatkan sedemikian rupa sehingga kedua sudut bagian bawahnya menyinggung kurva y sama dengan x kuadrat. Berarti Anda gambar dulu y sama dengan x kuadrat. Anda gambar y sama dengan x kuadrat ini begini, x kuadrat nih. Tuh, ya. Ini adalah x kuadrat. Ini adalah y sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian sisi atasnya berbatasan dengan garis y sama dengan a. Gambar dulu y sama dengan a positif, berarti di atas sumbu y, sumbu x. Berarti yang ini. Nah, ini adalah y sama dengan a. Ini a, ya, y sama dengan a. Nah, sekarang tinggal bikin persegi panjangnya. Nah, persegi panjangnya tinggal Anda bikin di sini supaya mudah persegi panjangnya letakkan di tengah-tengah. Jadi di sini samakan. Jadi batas jarak ini sama jarak ke sini jadi tempatkan di tengah-tengah. Sama. Seperti ini. Supaya lebih mudah ngitungnya. Jadi di sini adalah misalkan X, ya. Yang ini X, yang ini X. Nah, kemudian yang tingginya jadi misalnya ini X, yang ini Y, yang ini X, ya. Nah, yang ini Y. Nah, sehingga persegi panjang ini, ya, persegi panjang ini, Anda tahu panjang kali lebar, berarti tinggal nyari panjangnya. Panjangnya ini adalah tentunya adalah X tambah X, jadi 2X panjangnya. Sedangkan yang ini panjangnya adalah dari sini, ya, dari 0 sampai ini adalah A, yang ini adalah X,
Y, maka panjang ini adalah A dikurang Y. Ya, A kurang Y. Nah, sehingga tinggal Anda cari di soal yang terkait dengan apa yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan, yaitu luas. Nah, ingat aja langsung rumus luas. Nah, luas itu apa? Luas persegi panjang, panjang kali lebar, berarti 2X dikali A min Y. Nah, di sini belum bisa diproses karena masih ada dua variabel, yaitu X sama Y. Nggak boleh, cukup satu, hanya satu yang dipelajari kan cuma satu. Berarti cari hubungan X sama Y. Nah, Anda lihat titik ini melewati parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga Anda bisa masukkan 2X min A, nah, Y-nya adalah X kuadrat. Nah, kalau sudah satu variabel, silahkan dinotasikan dalam bentuk fungsi. Nah, akhirnya terbentuklah fungsinya. Ya, A-nya positif. Ini konstanta diberikan. Konstanta, ya. Bukan konstante, ya, konstanta. Itu. Jadi kalau sudah sampai di fungsinya, maka dengan mudah nanti menggunakan teori maksimum minimumnya. Maksimum minimum global. Contoh kedua, misalkan ada persamaan, ada soal seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,4 memotong sumbu X di A dan memotong sumbu Y di B sehingga luas segitiganya minimum. Berarti Anda harus gambar dulu, ya. Gambar dulu. Anda harus gambar. Nah, ini gambar dulu. Bikin ilustrasi dari soal ini. Anda tempatkan apa yang diketahui, yaitu 3,4 memotong A, berarti gambarnya gini ya. Nah, di sini A. Berarti di sini 3,4. Oh, berarti agak di atas ya. Di sini 3, di sini 4. Nah, atau bisa ditulis gini 3,4. Memotong sumbu B di sini. Jadi ini titik A, ini titik B. Ya. Nah, misalnya ini B, titik B itu B di situ. Jadi ini adalah 0,B, sedangkan A-nya adalah A,0. Nah, berarti yang mau dicari adalah persamaan garis. Persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya apa? Yang melalui 3,4 dengan A atau 3,4 dengan 0,B, tinggal milih salah satunya ya. Yang penting 3,4 dengan A, karena di situ ada bilangan 3,4 dan satunya variabel A ya. Jadi persamaan garis yang menghubungkan 3,4 dengan titik A, yaitu A,0, Y dikurang apa? Persamaan garis, acuannya A,0 aja. Berarti Y kurang 0. Ya. Y kurang 0 sama dengan kemiringan. Kemiringan 4 kurang 0 dibagi dengan 3 dikurang A. X dikurang A. Jadi Y-nya sama dengan ini. 4/3 min A. X min A. Nah, berarti kita harus mencari A berapa untuk mendapatkan persamaan garis yang dimaksud. Nah, kita dapatkan A dengan kondisi luas segitiga OAB-nya, ini O, AB adalah minimum. Berarti luas segitiga, apa rumusnya? 1/2 alas kali tinggi. Ya, luas segitiga, 1/2 alas kali tinggi. Jadi di sini B-nya harus diganti di sini. Ya. Nah, kalau B-nya sudah bisa diganti, berarti kita tinggal menyatakan dalam A. Nah, dari sini dapat A. Jadi nanti Anda hitung LA-nya, fungsinya apa. Nah, dari sini dapat A. A yang di sini kita masukkan ke dalam sini. Ya. Nah, kita dapat persamaan garisnya nanti. Nah, bagaimana cara mencari menghubungkan A sama B? Bagaimana menghubungkan A sama B? Nah,
Itu bebas, banyak di sini. Anda bisa berdasarkan kemiringan, ya, kemiringan karena garisnya sama, berarti kemiringan A ini titik 3,4 dengan B dan 3,4 dari A itu sama. Nah, dari sana Anda dapat hubungan A sama B, ya. Itu. Kalau yang ketiga ya ini ya. Nah, kalau kawat sepanjang 4 meter mau digunakan untuk bikin persegi dan sebuah lingkaran, berarti Anda tinggal membagi kawatnya ya. Nah, jadi kalau ada kawat begini, panjang 4 meter, nah bagi aja ini X, berarti ini 4 min X. Nah, ini buat lingkaran atau ini buat apa? Persegi. Yang di sini buat lingkaran. Nanti Anda formulasikan. Oke ya. Nah, kita lebih mudah lagi ini 1 sampai 3. Jadi nanti 4, 5 nanti saya berikan lagi. Nah, kita mulai dari tugas yang pertama dulu. Nah, Anda ini kelihatannya gambarnya sudah benar. Berarti fungsi yang mau di maksimum minimumkan adalah ini. Ya. Jadi sudah dapat hasil yang sama. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ini anggotanya siapa nih? Ada nggak orangnya nih? Kita cek dulu. Intang Hanifah Fadila, hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir. Reapi Ahlanita Windias. Hadir, Pak. Nah, oh ada. Satu lagi. Perempuan semua ya, mana laki-laki ini? Laki-lakinya cuma ini. Ya udah Caki Aulia Pahlevi. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Hadir semua ini. Nah, kita lihat yang mau dimaksimumkan. Ini yang ngerjain siapa nih? Ayo, yang ngerjain siapa? Coba saya tanya Fitriana. Fitriana Nurpadila. Hadir, Bapak. Ini yang ngerjain siapa? Kerjanya kelompok, Pak. Tapi untuk menulisnya per tiap minggu itu gantian gitu, Pak. Oh, enggak apa-apa ya nulisnya. Yang penting tahu isinya ya. Nah, kalau begitu saya tanya Fitriana ya. Kamu ngerjain berapa soal ini? Ayo, berapa nomor yang dikerjakan? Mana Fitriana? Iya, Bapak. Berapa nomor soalnya? Soalnya ada 2. Kebetulan saya belum begitu paham, Bapak. Jadi teman-teman yang itu yang ngerti. Tidak begitu paham di bagiannya mana? Dua-duanya apa salah satunya? Yang paling belum paham itu yang nomor 1, Bapak. Tapi tadi udah saya jelasin gimana, udah mengerti belum? Insya Allah sudah, Bapak. Sudah ya, berarti udah mengerti ya. Oke, tunggu saya charge dulu. Yang tidak mengerti tanya, meskipun itu di dalam kelompoknya ya. Nah, di sini bukan mencari nilai, di sini hanya mau memahami, mau benar atau salah yang Anda kerjakan itu saya nggak perhatikan. Yang penting Anda mengerti apa yang Anda tulis ya. Nah, Anda jawab aja, mau benar mau salah kan nanti kita periksa. Oke, kita lihat tadi sudah mengerti ya cara memodelkannya menjadi bentuk matematis ya. Jadi kita dapatkan yang seperti ini fx-nya. Nah, sekarang tinggal menggunakan teori maksimum minimumnya, yaitu turunkan. Nah, jadi kalau kita turunkan, nah ini x lebih besar dari 0 ini karena jarak. Kalau jarak selalu lebih besar dari 0, jadi pasti dikasih. Jadi kalau Anda dapat X-nya negatif, itu tidak terpenuhi. Harus ambil yang positifnya, jangan yang negatifnya. Nah, Anda dapat A-nya seperti ini. F aksen, jadi Anda dapat X-nya. Jadi X-nya sama dengan
Ini jadi dalam A itu bilangan. Jadi kalau bilangan diturunkan 0, jadi perlakukan dia sebagai bilangan A itu ya. Jadi yang terpenuhi adalah yang positifnya. Ini apa ini negatif? Oh ini karena X sama dengan apa ini? Tidak terpenuhi ya. Oke, jadi yang diambil yang ini ya. Akar A/3. Lalu ini belum selesai. Ujinya belum. Ya. Nah, uji turunan pertama. Lanjut. Uji turunan pertama. Nah, kita lihat yang ini, giniannya nih. Itu, kemudian di sini akar A/3 atau kalau mau ini bisa kita buat dari turunan keduanya. Ini kebetulan fungsinya mudah kan ya. Fungsinya kebetulan mudah diturunkan lagi maksudnya. Jadi Anda turunkan lagi 2 kali. F double X sama dengan apa? Ini uji turunan 2. Nah ini F aksennya kalau Anda turunkan min apa tuh? 12X ya. Lalu F double akar A/3 Anda akan dapat minus 12 akar A/3. Ini adalah lebih kecil dari 0 ya. Jadi F akar A/3 itu yang membuat maksimum ya, maksimum. Sehingga dimensinya karena Anda harus pergi ke pertanyaannya ya. Anda harus pergi ke pertanyaannya tadi yang diminta apa? Yang diminta apa tadi? Yaitu ini dimensi. Kalau dimensi yang ditanya ya harus jawab apa yang ditanya. Berarti Anda harus mengatakan panjang berapa, ya. Jadi panjangnya berapa di situ? Panjangnya cari yang terbesarnya ya. Jangan sampai panjangnya lebih kecil dari lebar. Lebarnya berapa? Panjang di sini panjang kebetulan sudah ditulis panjang 2 kali X, berarti panjangnya 2 kali akar A/3. Sedangkan lebar A dikurang Y. Nah, Y-nya harus cari ya. Y-nya harus cari dulu, Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti ya udah ini aja X kuadrat sama dengan A dikurang A/3. Nah, dapat berapa tuh? 2A/3 ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal lihat siapa yang pendek, siapa yang lebar ini. Siapa yang lebih besar? Siapa lebih besar? Pasti di sini Anda lihat 2 akar A/3. Nah, jadi kalau A-nya 3, 2. A-nya 3, 2 juga sama ya. Nah, jadi pokoknya yang diminta cukup dimensinya ya. Tapi jangan lupa, jangan berakhir di sini. Anda lanjutkan. Oke, sudah mengerti? Fitriana gimana? Iya, Bapak. Sudah. Ya, jadi yang penting cara memodelkannya nih, tuh cara memodelkannya ya. Nah, itu yang penting. Kemudian soal selanjutnya itu adalah ini nomor 2 ya. Nah, kalau yang ditanya di sini F, nah, berarti kita menggunakan prinsip anti turunan. F double-nya yang ini, maka F double, ini salah. Ini belum dikenal. Ya, belum kenal. Kita belum belajar integral. Ya, jadi yang kita lihat di sini adalah anti turunan. Jadi ini dihapus bagian sini, dihapus dulu. Langsung ke sini aja, ya. Anti turunan itu kayak gini. Anti turunan. Jadi dapat yang ini. Nah, ini. Kemudian turunkan lagi turunannya F aksen memberikan F, ya. Nah, ini buang. Langsung ke sini, ya. Ditambah
D. Dapat yang ini ya. Kan ada rumusnya, tinggal masukkan rumus saja dulu. Di sini masukkan rumus ya. Rumusnya yang ini. Selanjutnya, jadi dapat yang ini. Nah, sekarang cari C dan D berapa? Cara mencarinya dari soal apa yang diketahui. Nah, seperti ini. Jadi kita akan dapat C-nya -5, D-nya 8. Sehingga inilah fungsi yang diminta. Ya. Sementara yang ini namanya anti turunan. Jadi kita belum ngomong integral. Sudah nggak sabaran ya. Nanti hari Kamis kita sudah mulai ngomong integral. Ya, oke. Bagaimana anggotanya? Sudah ngerti nggak, Intan? Ada nggak Intan? Intan Hanifah. Iya, Pak. Kumaha, udah mengerti? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau Kaseni siapa nih? Kaseni Gaisani Pizza. Ada? Wah, nggak ada nih Kaseni nih. Kak Seni. Berarti nggak hadir Kak Seni ya? Nggak hadir ini. Oke, kita lanjut. Kelompok kedua. Tadi bagian pertamanya sudah saya jelaskan juga ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, ini lebih mudah lagi kalau Anda pakainya titiknya A besar ya. Ini 3,4 ya. Ini titik 3,4. Yang ini A besar Anda pakainya ya. Jadi Anda pakainya titik A,0. Yang ini adalah titik 0,B ya. Nah, biasanya titik itu pakai huruf kecil, tapi ini nggak apa-apa. Ini langkah-langkahnya. Anda sudah dapatkan modalnya, alas, tinggi, jadi luas. Ya, sekarang tinggal nyari A dan B-nya ya. Nah, Anda dapatkan di sini persamaan garisnya. Oh, ini persamaan garisnya rumus apa ya? Kok ada A kali B? Ini bingung nanti nih, persamaan garisnya dapat dari mana nih? Ayo kita lihat anggotanya. Oh, Jessica ada di sini, Jessica. Dari mana tuh rumusnya, Jessica? Saya pakai rumus pas SMA itu, Pak. Kalau yang garis B itu jadi X. Yang A itu kan yang X kan harusnya garis X. Jadi milik yang Y udah tuh dikali A sama B-nya, Pak. Nah, itu dia kalau ada kali A kali B. Nah, sebenarnya jangan menghafal rumus, langsung aja ke sini. Yang kayak tadi bisa, nanti sama hasilnya coba ya. Kita ikuti yang normal aja ya, misalnya yang tadi yang saya tulis. Y dikurang apa tadi? Acuannya kita ambil yang A ya. Jadi Y dikurang 0 sama dengan gradien 4 dikurang 0 dibagi dengan 3 kurang A besar. X dikurang A besar. Ya. Jadi ini Y dalam Y hasilnya Y kali silang ya. 3 min A sama dengan 4 X min A. Saya pindahkan ya. Oh ya udah, ntar saya ngajar dulu. Ya. Oke ya, ini. Kemudian kita lihat 4X, ini aja 3Y dikurang Y kali A sama dengan 4X dikurang 4 kali A. Ya. Jadi Anda dapatkan di sini Anda 4X, jadi min 4X tambah 3Y. Oh, ini Y-nya 2 ya. Oh, sorry. Oh, ini Y-nya sudah seperti ini. Enggak usah disederhanakan. Berarti ini aja. Berarti Y dalam kurun 3 min A. Nah, berarti Anda dapat 4X pindah min Y
Jadi min 3 min A Y itu sama dengan 4A. Ya, jadi Anda dapat yang seperti ini. Bisa juga Anda peroleh yang seperti ini ya. Nah, kalau Anda substitusi X 3,4, 3 sama 4, Anda akan dapat. Jadi kalau yang hasil ini dia hubungkan A0 dengan 0B. Ya. Coba antara 0,4 dengan 0B. Berarti acuannya A, jadi Y min 0. Cara lain, Y min 0 sama dengan B dibagi dengan min A. Ya. Nah, ini maksudnya B dikurang 0, 0 kurang A. Nah, di sini X dikurang A. Ya. Nah, jadi Anda akan dapat kali silang berarti min A Y sama dengan B X min A. Nah, kalau begitu Anda dapat BX ditambah AY sama dengan AB. Nah, ini Anda dapat. Nah, persamaan garisnya sama. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan yang pertama ini atau yang kedua ini, bebas. Ya. Nah, Anda gunakan yang ini. Tapi hafal rumusnya dapat dari mana nggak tahu. Nah, ini dapatnya dari sini. Ya. Substitusi 3,4 akhirnya Anda dapat ini. Nah, kalau mau substitusi boleh, mau pakai kemiringan juga boleh. Jadi untuk dapat persamaan ini Anda bisa pakai kemiringan. Jadi kemiringan B dengan 3,4 sama saja dengan kemiringannya 3,4 dengan A. Ya, jadi kalau kemiringan yang atas ini B dikurang 4, 0 kurang 3 itu sama saja dengan 4 kurang 0, 3 dikurang A. Nah, jadi B min 4 per min 3 sama saja dengan 4 per 3 min A. Ya. Nah, seperti itu. Boleh pakai yang seperti ini. Oke. Nah, Anda akan dapatkan kali silang aja untuk mendapatkan B-nya. Ya. Jadi Anda dapat di sini Anda lakukan proses yang seperti ini. Jadi nanti sama aja. Mau pakai yang ini juga boleh. Sehingga luas segitiganya tinggal masukkan B-nya sehingga Anda dapatkan hanya fungsi dari A ini. Nah, lalu Anda turunkan tentukan maksimum minimumnya. Anda dapat hanya 0 sama 6. 0 tidak terpenuhi. Jadi 6 yang terpenuhi. Nah, dari mana tahu minimum? Ini masih salah ya. Uji dulu. Uji turunan. Nah, turunan pertama aja karena di sini pembagian agak nanti kalau turunin kedua lagi nanti malah pusing. Oleh karena itu langsung gini aja. 6-nya di mana? Di sini 6-nya. Lalu turunan pertamanya yang mana? Turunan pertamanya yang ini. Ini turunan pertama, ya. Nah, ini A sama dengan 3 kok nggak dimasukkan? Oh, 3 kan nggak ikut ya. Oke. Nah, sekarang coba masukkan angka-angka kiri kanannya, ya. Nah, misalnya 5. 5 berarti minus. Di sini plus, ya. Nah, jadi minimum. Jadi F6 minimum. Oke. Ada yang mau ditanyakan bagian pertama? Ayo. Siapa mau nanya? Gimana Jessica? Udah mengerti nggak? Sudah paham, Pak. Nah, siapa yang anggotanya di sini belum paham? Ngomong aja, nggak apa-apa. Cyril, udah ngerti Cyril? Cyril Puat? Ya, Pak. Gimana? Jawaban Anda udah mengerti belum? Lumayan, Pak. Kok lumayan? Kalau lumayan belum itu. Bagian mana yang belum dimengerti? Ayo. Berarti kesimpulannya Anda tidak mengerti apa yang tidak dimengerti. Tidak mengerti apa yang tidak dimengerti. Ayo. Kalau yang lainnya gimana yang lainnya?
Intan gimana? Intan Hanifah Fadila. Intan. Ya, Pak. Nah, soal yang di paket 2 ini paham nggak cara menyelesaikannya tadi? Ya, lumayan, Pak. Kok lumayan juga? Kalau lumayan itu belum yakin. Ya sudah, kalau begitu kita lanjut aja, ya. Nah, jadi kalau mau mencari hubungan A sama B, bisa Anda lakukan seperti ini, substitusi langsung, persamaan, bisa lihat dari segi kemiringan, karena garisnya sama. Nah, yang kayak gini, jadi nanti kan Anda dapat, kalau kali silang ini kan sama aja nih. B min A, B min 4, sama dengan B min 4 dikali dengan 3 min A, sama dengan min 12. Ya. Nah, ini Anda dapatnya, sekarang cari B-nya ya. Oh, sorry, cari B-nya bagusnya jangan ini. Jangan kali silang ya. Nah, tinggal ini aja. B min 4 sama dengan min 12 per 3 min A. Jadi B-nya adalah 4 dikurang 12 per 3 min A. Samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya 3 min A. Dari 4 dalam kurun 3 min A dikurang 12. Berarti sama dengan 12. 12 dengan 12-nya habis. Ya, jadi yang tersisa tinggal 4A. Dibagi 3 min A. Dan ini akan sama dengan 4A per A min 3. Jadi sama. Ya, sama aja nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Nah, kalau ini sama aja ya, sama dengan yang sebelumnya ini. Saya kira ini nggak terlalu susah ini bagian sini. Anda dapat turunan keduanya, dapat C. Bisa Anda langsung masukkan C-nya. Ya. Anda langsung masukkan C-nya di aksen. Sehingga Anda dapat, ini kok, coba, ini harus diperiksa lagi nih. F double-nya 8X pangkat 3 tambah 5 diturunkan, cari anti turunannya itu adalah 8/4X pangkat 4 tambah 5X. Berarti ini ya, tambah C. Nah, dari sini kita dapat C1. Nah, ini kenapa? Ini kan harusnya apa? 2X pangkat 4 tambah 5X. Nah, di sini C-nya boleh Anda masukkan sekarang. Tambah 1. Nah, boleh. Nah, sehingga ini kok bisa jawabannya benar yang bawanya ya. Wah, ini salah ketik ini kayaknya nih. Salah ketik itu, Pak. Ketik, Iya, Pak. salah ketik ini. Wah, ini jangan-jangan nyontek ini. Nah, jadi dapat ya. Oke, salah ketik ini. Lupa 5X-nya. 5X tambah satunya udah benar, tapi 5X-nya lupa. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang ketiga. Kelompok 3. Tugas 3, paket 3. Ini kelompok 8 nih. Oke, kita panggil dulu ini. Hadir nggak orangnya ini? Junior hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ini kok pesertanya banyaknya perempuan ya? Rasanya dari tadi saya panggilnya perempuan ini. Ini Kevin Revendra, Fadil Devanda. Ada? Kevin? Tidak hadir Kevin. Oh, sorry. Kevin nggak hadir ya. Sorry. Nah, kalau Irsyad ada, Irsyad Asmi. Halo, Irsyad.
kedengaran nggak ini? Apa sinyal hilang? Kedengeran, Pak. Oh, berarti bukan punya saya yang ini ya. Irsyad ada? Hadir juga nih. Baihaqi Hakim? Hadir, Bapak. Zidan? Hadir Bapak. Hadir. Wahyu? Hadir, Pak. Ramadan? Hadir, Bapak. Hadir. Pada masih ngantuk ya laki-lakinya ya. Oh, kalau begitu nanti saya mau panggil laki-laki terus ini. Kayaknya pada lemas ini. Ya, laki-lakinya ini ngomongnya kayak lemes gitu. Kayaknya baru bangun tidur ini. Habis malamnya begadang ya. Main game. Oke, nomor 1 kita lihat. Kawat sepanjang 4 meter digunakan membentuk persegi dan 1 dibuat lingkaran. Berapa panjang kawat yang digunakan masing-masing bentuk agar menghasilkan luas total maksimum. Jadi luas persegi sama luas lingkaran, ya. Jadi panjang kawat untuk membuat persegi misalnya X. Jadi bikin kawat dulu. Panjangnya 4 meter, ya. 4 meter. Nah, dari sini sampai sini, atau gini aja. Dari sini sampai sini, itu adalah X. Jadi sisanya adalah 4 min X. Ya. Jadi untuk membuat persegi X, membuat lingkaran, 4 dikurang X. Nah, jadi luas persegi itu tentunya kalau mau membuat persegi, ya ini kok 4-nya kayak U, ini 4 ya. Jadi kalau mau membuat persegi, makanya X-nya dibagi 4 sisinya. Nah, jadi sepanjang sisinya X per 4. Nah ini. Jadi luasnya X per 4 kuadrat. Ya, karena persegi. Kemudian lingkaran. Lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat. PR kuadrat. Nah, kita harus membuat berarti yang panjangnya 4 min X ini harus dibuat menjadi sebuah lingkaran. Berarti 4 kelilingnya sama dengan kelilingnya ya. Jadi 4 min X itu ya 4 min X ini harus sama dengan keliling lingkaran 2 pi R. Kalau begitu jari-jarinya adalah 4 min X per 2 pi. Yang ini. Ya. Nah, ini adalah R-nya. Nah, kalau begitu luas lingkaran adalah pi R kuadrat, ya tinggal ganti R-nya. Jadi dapat ini. Oke. Nah, Anda dapat LX-nya. Dengan demikian, tinggal nyari turunannya. Anda dapat 0 dan 4, tinggal diperiksa dan hasilnya akan Anda dapatkan. Kok bisa panjang kawat untuk persegi 0 ini? Ayo, kok bisa 0 ini? Oh, ini titik kritisnya. Jangan ambil yang ini. Kelihatannya yang ini. Ya, 16. Jadi yang ini yang diambil. Jadi jangan yang 0,4 ini. Ya, Mas, berarti kan nggak ada perseginya. Anda salah ini. Jadi maksimum globalnya bukan di sini. Bukan di sini juga. Jadi di sini. Ya. Jadi kalau begitu ini X-nya Anda ambil 0. Sorry. Ini 0 dengan 4. Jadi kalau 0 kan tidak ada persegi panjangnya. Kalau ini lingkaran. Lihat soalnya, perhatikan soalnya, ya. Baca soalnya. Akan digunakan untuk membentuk persegi dan berarti harus ada, harus ada. Kalau harus ada berarti nolnya nggak masuk. Jadi ini nggak masuk, ini juga nggak masuk karena kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, perseginya yang nggak ada. Kalau X-nya 4, lingkarannya yang nggak ada. Oleh karena itu 0 dan 4 nggak masuk. Jadi nggak usah masukkan 0 dan 4. Titik ujung nggak usah. Ya. Jadi ini aja. Jadi ini aja. Tinggal bikin uji turunannya.
Uji turunan kedua boleh. Uji keturunan kedua. L-aksennya kan cuma L-nya kan ini apa ini? Waduh, kok kayak gini turunannya? Kok ada pangkat 2 turunannya ya? Wah, ini salah ya. Nuruninnya salah ini. Ini nggak usah diturun, jangan menggunakan turunan pembagian. Halo, yang punya kelompok, halo. Siapa nih? Fani, ada Fani? Ada Bapak. Kenapa pakai aturan pembagian itu, Fani? Kenapa pakai aturan pembagian? Yang bawahnya itu konstanta. Kalau 16pi itu konstanta, ya. Ini konstan ini konstan. Nah, jadi kalau konstan, yang dilihat x-nya aja. Ini kan sudah Anda bikin Lx, jadi turunannya L aksen x-nya 2 pi tambah 4 itu x, ya, dikurang 32 dibagi sama 16 pi aja, kayak gini aja, ya. Jangan-jangan jawabannya di bawahnya benar. Biasanya kan gitu ya, salah di atas jawaban benar. Ternyata salah ya, salah ternyata. L aksen x sama dengan 0. Nah, coba kita cek lagi yang di atasnya, jangan-jangan salah juga. Nah, coba kita cek dari sini, x kuadrat per 16 sudah benar. Ini x kuadrat 4 min x kuadrat berarti x kuadrat dikurang 8 ya, 8x ditambah 16. Ini kok terbalik ya, biasanya kan ininya dulu, 16-nya dulu yang di ini kan. Sudah itu 2pi kuadrat berarti 4pi pangkat 2 berarti 4pi. Oke. Samakan penyebutnya. 16pi. Ini kenapa pi? Oh, ini dulu yang ditulis ya. Dibolak-balik. Nah, ini juga salah ini. Penyebutnya 16pi. Berarti yang di atas harusnya 4 ini. Wah, ini aneh nih. Nah, ini samakan penyebutnya. 16pi ya. Nah, 16pi. Nah, ini dulu nih. Yang ini dulu. Oh, ini pi x kuadrat ya. Oke, sudah. Kelihatannya benar. Pi x kuadrat. Yang ini 4. Oke, sudah benar. Min 32. Oke, sudah benar. Berarti ini yang salah ya. Jadi kita L aksen 0, jika dan hanya jika 2 pi tambah 4 x min 32 sama dengan 0. Kalau gitu x sama dengan 32 per 2 pi tambah 4 atau sama dengan 32 bagi 2 berapa? 32 bagi 2, 16 ya. Pi tambah 4. Sama nggak jawabannya? Biasanya prosesnya aneh kan, prosesnya beda tapi jawabannya benar. Tuh, jawabannya benar. Ayo, ini dari mana ini? Yang jelas nggak boleh menggunakan aturan pembagian ini. Ini Anda pakai aturan pembagian ini. Jadi menganggap yang bawahnya konstan, ya, tapi jawabannya juga ini sama. Nah, ini hanya kurang efektif aja jawaban Anda ya. Kalau pembagian itu di atas ada X-nya, di bawah ada X-nya baru boleh pembagian. Kalau tidak ada, biasa aja turunannya ya. Nah, jadi yang di bawah itu Anda anggapnya sebagai fungsi konstan. Jadi Anda kalikan sama 0 ya, enggak apa-apa. Nah, berarti udah benar ya. Oke, saya kira udah benar. Sama aja. Nah, uji turunan keduanya. Nah, tinggal masukkan aja turunan keduanya di sini L double X. Nah, L double X-nya Anda lihat jangan pakai aturan pembagian lagi ya. Turunan keduanya sama dengan 2 dalam kurung pi tambah 4 per 16pi. 16pi. Nah, ini positif ya. Jadi ini. Oke, saya tuliskan di sini ya. 2 pi tambah 4 per 16 pi. Ini adalah lebih besar dari 0 ya.
Nah, kalau lebih besar dari 0 berarti apa? Berarti, sorry, ini kan otomatis lebih besar dari 0 ya. Bisa buang aja. Karena ternyata nilainya sama. Nah, kita lihat di sini turunan keduanya adalah 2 pi tambah 4, ya kan? Dibagi 16 per pi. Ini positif. Kalau positif L double-nya berarti kan harusnya minimum ya. Apa sorry ini 16 per pi tambah 4. Berarti kan lebih besar dari 0 ya. Nah, berarti meminimumkan ini, soal meminimumkan. Nah, kalau soal maksimum kan harusnya turunan keduanya 0, turunan keduanya negatif ya. Nah, berarti Anda lihat di sini di mana letak masalahnya di sini. Jadi Anda telusuri di sini. Ya. Di sini L aksen X-nya benar nggak? Ini pi tambah 4, pi tambah 4x kuadrat min 32x tambah 64. Nah, turunan keduanya adalah turunan pertamanya adalah 2 pi tambah 4x dikurang 32 per ini. Lalu turunan keduanya kan harusnya 2 pi tambah 4 per 16 pi. Nah, ini selalu lebih besar dari 0 ya. Nah, ini selalu lebih besar dari 0. Nah, berarti ini harusnya minimum malah ini ya. Nah, tidak memenuhi ininya ya. Nah, berarti kalau seandainya Anda masukkan yang 0, ternyata di sini soalnya boleh salah satunya ya. Boleh salah satunya masuk. Jadi kalau L-nya 0-nya di titik ujungnya sama aja. Ya, karena ini otomatis lebih besar dari 0. Nah, jadi ini yang didapat adalah minimum global. Nah, ini harusnya minimum global. Oke? Nah, coba Anda selanjutnya nanti coba dicek lagi penurunan Anda dari atas ya, jangan sampai ada yang salah di sini. Nggak mungkin nanti yang ditanya maksimum kok yang dapat minimum. Gimana? Siapa ketua kelompoknya nih? Itulah pentingnya dicek maksimum atau minimum yang diperoleh. Nah, ternyata yang kita dapat yang di sini ternyata bukan maksimum, minimum. Ya, jadi ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki. Salahnya di mana? Anda nanti ya tugas Anda coba yang ini sekarang. Yang ini sekarang kawatnya 4 meter. Sekarang yang buat persegi panjang yang 4 min X ya. Sedangkan buat lingkaran yang X. Nah, hitung ini. Apakah Anda benar-benar mendapatkan maksimumnya? Bisa jadi seperti itu. Jadi kemungkinan kedua begitu. Ya, nah, silahkan dicoba nanti. Nanti kan rumusnya beda. Oke? Nah, kalau yang bagian keduanya, ayo gimana? Bisa mengerti nggak? Gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Halo? Kelompok berapa tadi? 3 ya?
mana ininya? Kemungkinan ada yang salah tadi jawaban Anda itu ya. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Ini salahnya di mana kira-kira? Nah, ini 2pi. Kemungkinannya ya di sini nih. Luas lingkaran sudah benar. Ininya sih sudah benar ya. Kalau enggak, Anda pakai uji turunan 1, lebih mudah. Uji turunan 1, kita cek ya. Nah, di sini 32, 2 per pi per 4, itu berarti di sini misalnya 32 per 16 ya, 16 per pi tambah 4. Jadi 16 berarti pi itu sekitar 3 ya. 3 ditambah 4 jadi 16 per 7. Ya, kira-kira 2 di sini. Nah, coba Anda masukkan 3 di sini, masukkan 3. Nah, kalau Anda masukkan 3 di sini 3, berarti Anda dapat apa di sini? Kalau 3 berarti minus, pasti lebih kecil ya, lebih sedikit. 3 tambah 4, 7, 14. 14 kali 3, 14 kali 3, 40-an. Oh, positif ya. Ini positif, ini minus. Berarti harusnya minimum. Nah, pasti dari awal ini ada yang salah. Ya, pasti ada yang salah di sini konstruksinya. Di mana kira-kira? Berarti yang benar yang tadi ya. Ternyata soalnya di sini yang harus ditelaah lagi. Ternyata di soalnya ini, mana tadi? Mana nomor ini ya. Ternyata ini memungkinkan ya. Jadi ini memungkinkan salah satu tidak ada ya. Jadi membentuk persegi atau bisa jadi lingkarannya nggak ada ya. Jadi ini tergantung tafsiran dari soal. Oleh karena itu, karena Anda lihat di sini minimum global, ternyata yang dapat minimum global berarti Anda harus masukkan titik ujung ini sama ini, sehingga Anda akan dapat kesimpulan bahwa kawat tersebut hanya dibuat untuk lingkaran ya. Jadi kawat tersebut untuk lingkaran. Jadi semuanya untuk lingkaran. Nah, ini baru boleh masuk. Nah, jadi tergantung interpretasi dari soal. Jadi harus kritis ya. Apakah lingkaran harus ada, persegi harus ada? Nah, itu kritis. Kalau dari soal pakai dan harusnya ada. Nah, tapi ternyata tidak ada yang terpenuhi. Oleh karena itu masukkan aja titik ujungnya. Dengan titik ujung Anda bisa lihat menggunakan metode selang tutup. Jadi kalau titik ujung, yang ini tidak perlu. Kalau pakai titik ujung, sehingga Anda dapat tinggal bandingkan mana yang terbesar. Ya, yang terbesar ternyata di 0. 4 bagi 3, sekian, berarti kan lebih besar dari 1, berarti di 0 ya. Oke, yang sisanya saya kira sama aja. Ini sama ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut? Gimana? Veronica, ada yang bertanya? Veronica? Tidak ada, Pak. Nah, jadi yang soal yang tadi yang kelompok terakhir itu tergantung tafsiran soal ya. Kalau seandainya harus ada persegi dan harus ada lingkaran, maka
tidak mungkin dibuat keduanya, ya, tidak mungkin dibuat keduanya yang memberikan luas maksimum. Kalau memungkinkan salah satu saja boleh salah satu, maka kesimpulannya kawat tersebut harus semuanya dibuat menjadi lingkaran, perseginya enggak. Nah, itu baru mencapai luas maksimum. Oke? Nah, seperti itu. Sama dengan soal misalnya ditanya coba cari dua bilangan yang kalau dikalikan atau kalau ditambahkan hasilnya 10, tapi kalau dikalikan hasilnya maksimum. Ayo, bilangan apa? Cari dua bilangan yang kalau ditambahkan hasilnya 10, jadi kayak gitu ya. Coba cari dua bilangan jika ditambah hasilnya 10 dan perkalian keduanya maksimum. Jangan minimum, karena kalau minimum ya ambil aja 0, sudah minimum. Dua bilangan positif maksud saya ya. Coba jawabnya. Misalkan bilangan tersebut X dan Y. Nah, berarti X tambah Y-nya 10. Akan dioptimumkan fungsi, jadi maksimumkan perkalian keduanya, maksimumkan X kali Y. Kalau begitu LX sama dengan X. Nah, dari sini dapat Y, yaitu 10 dikurang X. 10 kurang X. Atau sama dengan 10X dikurang X kuadrat. Nah, turunannya 10 dikurang 2X. L aksen X sama dengan 0. Berarti 10 min 2X sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Dan Y-nya 5. Nah, jadi bilangan tersebut ini. Nah, kalau mau memeriksa apakah dia maksimum atau minimum, berarti Anda boleh turunkan 2 kali. Min 2 selalu negatif. Nah, jadi ini maksimum minimum ini ya. Nah, jadi LX X5 maksudnya itu adalah maksimum. Jadi bilangan tersebut X5 Y-nya 5. Tapi kalau saya tambahkan di soalnya, di bilangnya dua bilangan positif yang berbeda, maka jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Nah, ini kan sama kebetulan. Jadi perhatikan nanti soalnya ya. Jangan main hitung dapat hasil itu, jangan sampai ternyata tidak ada. Nah, jadi dicek tuh soal ya. Nanti itu jebakan-jebakannya di situ. Di soal ditulis, cari dua bilangan berbeda yang hasilnya ini begini-begini. Ternyata Anda dapat X-nya 5. Anda langsung jawab X5. Y-nya nggak ditampilkan. X-nya 5, padahal yang diminta yang berbeda. Gitu ya. Jadi harus cermat melihat jawabannya. Oke, sekarang jam berapa? Oh, belum habis. Kita lanjut dengan soal yang keempat, paket yang keempat. Nah, ini semuanya terlibat katanya ya. Nah, coba kita cek benar nggak terlibat nih. Danang ada? Hadir Bapak. Nggak terlibat tuh nggak hadir. Danang? Hadir Bapak. Oh, kecil aja suaranya. Danang kecil suaranya nih. Sades, Halid? Hadir Bapak. Hadir. Muhammad Zaki Amani? Hadir Pak, hadir. Akmal? Akmal Hakim Harahap? Hadir Bapak. Alfiki? Hadir Pak. Oh, itu tadi yang ngomong Akmal itu. Alfiki sekarang? Hadir Pak, hadir Pak. Oh, ada ya. Oke.
Oh, ini satu lagi nih, Mario Dwi. Hadir, Pak. Mana? Mario. Hadir, Pak. Kok nggak kelihatan ya? Kalau nyambung. Farhan? Farhan yang nggak hadir. Hadir, Pak. Hadir. Tadi Kok suara lama sekali? putus-putus. Tadi putus-putus suara Bapak, jadi nggak jelas. Oh, suara saya putus-putus. Iya, tadi kayaknya sinyal saya tadi, Pak. Oh, ini soalnya ada di kampus ini. Belum pada jalan-jalan ya ke kampus ya? Sepi di sini. Nah, kalau poster ini kayaknya lihat begini aja udah benar ini. Ini bayangkan kalau prosesnya salah aja jawaban akhirnya bisa benar. Jadi pasti kelihatannya benar ini. Nah, ini posternya bikin yang kayak gini ya. Jadi dikasih margin. Yang kita lihat hanya area cetaknya ukuran X, Y. Jadi Anda dapatkan seperti ini ya. Nah, jadi ini. Sehingga X-nya Anda dapatkan X-nya 20 ya. Jadi ukurannya sudah benar ya. Saya kira udah benar kalau yang ini nggak ada masalah nih ya. Nah, ini nggak ada masalah. Ini udah rapi nih. Turunan keduanya ini, turunan ketiganya ini, turunan keduanya ini. Masukkan J3C, langsung hitung turunan keduanya. Sudah terlanjut turunan pertamanya. Ada C, nggak apa-apa. Pakai C lagi, nggak apa-apa. Dapat C, ketemu lagi F aksen. Lalu ke F, pakai C lagi, nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti ketemu C-nya 1. Jadi dapat yang ini. Mana ini ya? Ini ya. Oke, sudah benar. Saya kira udah tidak ada masalah nih. Tuh, cukup teratur. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Waktunya saya kira sudah habis ini. 11.39. Biasanya 11.40. Tinggal ada waktu 1 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Cika mau nanya, Cika Amelia. Mana Bapak? Oh ada, ayo silakan tanya. Enggak Bapak, enggak ada. Oh nggak ada, akhirnya ada tadi. Kenapa nggak ada yang menanya ini? Masalahnya apa? Mengerti atau tidak mengerti? Nah ini masalahnya. Kalau Aisyah Lani? Iya Bapak, alhamdulillah udah Pak. Sudah mengerti atau gimana? Insya Allah udah paham Bapak. Oh, udah paham ya. Oke, kalau begitu jadi nanti di ujian nilainya harus bagus ya. Kalau nggak salah nilai kalkulus 1 udah keluar ya? Udah dapat nggak nilainya? Ayo, Jessica udah keluar, Jessica? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Kalau nggak salah kalkulus 1 itu rata-ratanya 50 berapa gitu ya. MBL 30-an. Matematika apa namanya kalkulus 1 itu masalah 54 atau 55 gitu. Lumayan kan? Kalau kelas PM saya nggak tahu, saya belum lihat. Mudah-mudahan sih rata-ratanya bagus 80 ya. Kira-kira 80 ya Jessica ya. Ini kok pesertanya cuma 1 orang yang peserta kuliah ya. Cuma Jessica aja nih yang tampil nih. Saya cuma ngajar Jessica ini. Yang lain pada takut ini menampilkan wajah. Wilujeng, Padil. Padil langsung pegang rambut. Siapa nih? Salma Nabila, Sabila. Yang lainnya malu-malu. Baru tingkat 1 udah malu-malu. Gimana nanti tingkat 2, 3. Harus ini. Jangan malu-malu. Nah, oke, yang tampil yang sudah tampil ini silakan kalau mau bertanya apa. Oh, nggak ada ya, nggak ada yang mau tanya ya. Langsung keluar yang 1 tuh. Nggak ada namanya juga dihapus. Wah, gimana ini? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sampai ketemu lagi di hari Kamis ya.
Hari Kamis kita lanjut kuliah integral. Oke, saya N ya, saya Liv ya. Makasih Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak.